Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi di Beauty of Football. Di episode kali ini, gue ingin menyambung di episode gue yang sebelumnya. Kejadian-kejadian dramatis dalam sepak bola. Pesan sponsor dulu nih guys. Jadi gue dapat kiriman kopi, yaitu namanya kopi Pak Ali. Kopi Pak Ali. Jadi ini kopi langsung dikirim dari Pasaman. Jadi ini bentuknya bubuk, bukan biji ya, bentuknya bubuk. Nah ini jenis kopinya itu Robusta. Robusta ini dengan ukuran 100 gram. 100 gram. Menurut gua ini bagi kalian pecinta kopi harus nyobain nih kopi Pak Ali. Untuk detailnya boleh DM ke Instagram gua atau komen di YouTube gua. Kita lanjut lagi yuk. Kalau di episode sebelumnya gue bercerita tentang kejadian dramatis dalam sepak bola itu saat final Champions League di 2005 antara Liverpool dengan AC Milan dan Scudetto-nya Juventus di tahun 2002. Nah, di episode kali ini gue ingin bercerita kejadian dramatis dalam sepak bola, yaitu pada saat Piala Dunia 2010. Saat Uruguay bertemu dengan Ghana. Ini menurut gua lumayan sangat amat dramatis nih. Udah lumayan sangat amat dramatis. Karena di pertandingan tersebut Uruguay sempat tertinggal oleh Ghana di babak pertama melalui gol Sule Muntari di akhir babak pertama. Tertinggal 1-0, Uruguay mencoba mengejar ketertinggalan dari Ghana. Alhasil, pada menit 55, di babak kedua Uruguay mampu menyamakan kedudukan melalui Diego Forlan. Nah, setelah 2 kali 45 menit berjalan, baik Ghana ataupun Uruguay mampu mempertahankan skor hingga di penghujung babak tambahan, yaitu di 120 menit. Nah, kejadian dramatisnya adalah pada saat di akhir-akhir menit di babak tambahan, yaitu di babak kedua tambahan itu di sekitar menit 120, di menit-menit akhir. Ini menurut gua seorang Luis Suarez itu menurut gue sangat amat cerdas dalam membaca situasi pertandingan. Kenapa? Karena saat posisi sama kuat satu sama, dan ini di situasi dan kondisi perempat final, yang dimana siapa yang menang bisa melaju ke babak berikutnya, di fase berikutnya, si Luis Suarez ini, si gigi kelinci, melakukan suatu tindakan yang amat cerdas menurut gua. Saat kemelut terjadi di gawang Uruguay, si gigi kelinci ini melakukan tindakan handsball, yang dimana saat salah satu pemain Ghana sudah 100%, menurut gua sudah 100%, kalau nih pemain si gigi kelinci ini tidak melakukan handsball itu, kelar. Uruguay kelar.
It was in that moment of defensive desperation as the game built to its frenetic climax that Suarez proved he would. Tapi ya itulah dia, seorang Luis Suarez dengan intelijensinya dalam membaca pertandingan, dia melakukan tindakan tersebut walaupun resikonya di kartu merah, dan kalaupun lolos, Luis Suarez tidak akan bisa bermain di fase berikutnya. Tapi kenyataannya berbeda. Saat melakukan tindakan ini, penalti terjadi dan Gyan Asamoah gagal melakukan eksekusi penalti ini. Si gigi kelinci ini nih, si Luis Suarez, dengan amat sangat girangnya dia merayakan kegagalan penaltinya Gyan Asamoah ini. Of the World Cup, and he hits the bar. Unbelievable. Dan seluruh rakyat Uruguay berterima kasih sama nih gigi kelinci gitu ya, karena tindakannya tersebut mampu meloloskan Uruguay. Karena pada saat penalti itu tidak terjadi, tidak masuk, adu penalti pun terjadi, dan di situ keberuntungan berbicara dan keberuntungan berpihak kepada tim Uruguay. Alhasil Uruguay mampu lolos di ke babak berikutnya, dan si Luis Suarez dianggap sebagai pahlawan karena itu tadi gue bilang, karena ini udah 100% pasti gol. Jadi walaupun bahasanya saat adu penalti itu Uruguay juga kalah, ya sudah, paling nggak kan ada perpanjangan nafas lah untuk apa sih namanya, keberuntungan, mencoba keberuntungan. Tapi ternyata keberuntungan memang datang ke tim Uruguay. Dan inilah menurut gua apa ya, dramatis banget, apalagi di sekelas World Cup. Di kejadian dramatis berikutnya, yaitu saat Manchester City menjuarai Liga Inggris di tahun 2012. Liga Inggris pada tahun tersebut sangat amat ketat, dan penentu siapa yang juara pada musim tersebut ditentukan di pertandingan terakhir, yaitu duo Manchester United dan Manchester City. Dan lebih sengitnya lagi adalah mereka mempunyai poin yang sama hingga di pertandingan terakhir. Saat pertandingan terakhir, Manchester United mampu mengalahkan Sunderland pada saat itu. Ya, bisa dibilang dengan mudah lah. Dan Manchester City pun di atas kertas diunggulkan dengan mudah karena lawannya QPR itu apa namanya, sudah bisa dibilang dia mau menuju degradasi, tapi pesaing di bawahnya ini juga berkelut juga nih, sama halnya posisi yang paling atas sama posisi yang paling bawah sama-sama berjuang untuk menghindari degradasi, dan ini untuk mendapatkan juara IPL gitu kan. Dan sampai menit 90 loh, sampai menit 90 Manchester City tertinggal 1-2 atas QPR. Dan di menit-menit inilah kejadian dramatis tersebut terjadi. Di 90 menit plus 2, Edin Dzeko membuka asah lah ya, walaupun udah mepet karena 90 plus 2. Waktu itu menit tambahannya itu sekitar 4 atau 5 gitu kan, menyamakan kedudukan nih di 90 plus 1 atau plus 2. Edin Dzeko sama. Itu sebelum skornya sama, satu Etihad Stadium itu udah ada yang nangis, udah ada yang kesel segala macam, karena Manchester United sudah mengakhiri pertandingan lebih dulu, karena memang mungkin tidak terjadi banyak drama di situ dan menang. Mendengar berita tersebut, semua yang ada di Etihad Stadium
bersedih, ada yang marah segala macem lah. Tapi pada saat Edin Dzeko mencetak gol di 90 plus 1 atau plus 2 itu membuka asa lah. Dan benar saja di 90 plus 4 di detik-detik terakhir sang pahlawan datang, Aguero, Sergio Aguero. Itu gua aja yang nonton pada saat itu ya. Gua juga bukan fans Manchester City. Gila, inilah memang apa namanya ketatnya persaingan di Liga Inggris. With 90 seconds of stoppage time to play. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. Kenapa bisa dibilang alasannya Liga Inggris itu adalah liga yang paling kompetitif di dunia? Ya inilah dibuktikan di 2012 sampai detik terakhir. Dan pada saat Sergio Aguero mencetak gol, seluruh Etihad Stadium berubah 180 derajat. Yang tadinya ada yang sedih, marah-marah, nangis, yang mereka karena menunggu sekitar 44 tahun untuk menjuarai IPL saat diambil oleh pengusaha dari dari Arab lah ya, dari negara Arab, dengan membeli banyak pemain-pemain mahal, pelatih bagus. Di situ asa terbuka, harapan terbuka, dan dimulai dari tahun 2012 itu harapan itu menjadi sebuah kenyataan bagi seluruh fans Manchester City di Inggris tentunya, dan di seluruh dunia pastinya gitu ya. Dan Sergio Aguero dianggap sebagai pahlawan, layaknya si Luis Suarez tadi menurut gua. Jadi kedua kejadian dramatis ini menurut gua memang benar-benar memberikan, yaitu tadi sesuai dengan konten gue ini, beauty of football, indahnya sepak bola. Segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu itu tidak bisa diprediksi di atas kertas, karena nyatanya adalah di atas lapangan. Tim yang dianggap lemah bisa mengalahkan yang kuat, yang kuat pun ternyata di atas lapangan pun ternyata walaupun akhirnya menang, tidak dengan mudah bisa mengalahkan tim yang secara statistik jauh di bawah tim yang kuat tersebut. Dan itulah indahnya sepak bola. Cukup sekian konten Beauty of Football gua episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar bisa mendapatkan info-info atau cuap-cuapan atau cerita-cerita dari konten gue. Cukup sekian. Salam olahraga, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.